S41 Kecerdasan Lily. Lily segera pergi mengambil mobilnya dan akan menemui pengacaranya untuk menyerahkan dokumen itu agar segera diproses hukum. Raisa menelpon papanya dan memberitahu bahwa ada seorang pencuri yang baru kabur dari rumahnya. Pamannya langsung menduga bahwa itu adalah orang suruhan David. Paman Jerry langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar David. Sementara itu, paman menelpon Lily. Tut. Lily mengangkat telepon dari paman Jerry. Halo Lily. Ada apa paman menelponku? Hahaha, kamu kira kamu itu pintar dengan rencanamu dan David. Asal kau tahu sekarang David ada bersamaku. Dering pesan Wa Lily berbunyi. Buka pesanku. Lily membuka pesan Wa dan melihat David tengah dipukuli oleh anak buah paman Jerry. Apa? Lepaskan suamiku paman. Hahaha. Gampang saja kalau kau ingin selamat. Serahkan semua perusahaan itu kepada paman. Maka paman akan membebaskan David. Gimana? Lily terdiam sejenak. Ia tak ingin melepas perusahaan itu dan ia pun tak ingin suaminya kenapa-napa. Lily harus memilih mana yang terpenting saat ini. Baiklah. Aku akan menyerahkan perusahaan itu kepada paman. Bagus. Besok paman tunggu di gedung melati jam 10 pagi. Jangan terlambat. Ingat jangan pernah libatkan polisi. Paman Jerry mematikan ponselnya. Lily pulang ke rumah dan mendiskusikan hal itu dengan mama dan papa mertuanya. Jadi gimana ya pa? Apa yang harus Lily lakukan? Terpenting David dulu harus dibebaskan. Soal perusahaan nanti kita pikirkan cara untuk merebut Ni kembali. Berarti besok Lily harus ke sana sendirian pa. Nanti biar anak buah papa mengawasi kalian dari jauh. Jika ada apa-apa kamu langsung hubungi mereka. Baik pa. Setelah lama berbincang semua keluarga beristirahat. Lily tak bisa tidur memikirkan suaminya yang masih disekap oleh paman Jerry. Hingga waktu malam pun berakhir. Lily segera bangun dan bersiap untuk menjalankan sholat subuh. Setelah itu ia menyiapkan sarapan bersama keluarganya. Keira dan Baim biar papa dan mama yang nganter sekalian pulang. Baik pa. Mama. Memangnya papa kemana ma? Papa lagi ada kerjaan sayang. Mudah-mudahan papa segera berkumpul sama kita ya. Setelah sarapan, Keira dan Baim berangkat diantar oleh kakek dan neneknya ke sekolah. Lily bersiap untuk menemui paman Jerry. Lily berangkat naik mobil sendirian namun dari kejauhan diikuti oleh anak buah papa mertuanya. Setelah 45 menit perjalanan sampailah Lily di lokasi yang sudah diatur oleh paman Jerry. Lily masuk ke dalam tempat itu tanpa rasa takut. Paman Jerry. Keluarlah. Paman Jerry. Terdengar langkah kaki beberapa orang mendekat kepada Lily. Akhirnya kau datang juga. Lily melihat paman Jerry dan anak buahnya yang datang. Di mana Kak David? Di mana dokumen-dokumen yang sudah kau curi? Tunjukkan padaku. Di mana Kak David? Aku akan memberikan dokumen ini asalkan Kak David dibebaskan sekarang. Bawa dia kemari. Baik tuan. Anak buah paman Jerry membawa David menemui istrinya. Kak David. David keluar dengan luka lebam di mana-mana. Lily. Kenapa kau kemari? Jangan banyak bicara. Sekarang kita barter. Kau serahkan dokumen itu kemudian tanda tangan atas pengalihan perusahaan dan paman akan melepaskan David. Baiklah. Jangan Lily. Maafkan aku Kak. Lily menyerahkan dokumen itu kepada pamannya dan menandatangani perjanjian pengalihan perusahaan. Anak buah paman Jerry melepaskan David dan mendorongnya kepada Lily. Kak David gak apa-apa. Tak seharusnya kamu berikan perusahaan kepada orang yang tamak. Kak David lebih penting dari segalanya. Lily membawa David pergi dari tempat itu kemudian setelah Lily keluar. Semua anak buah papa David menyerbu tempat paman Jerry. Terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Lily segera membawa David pulang ke rumah mereka. Lily membawa David pergi dari tempat itu kemudian setelah Lily keluar. Semua anak buah papa David menyerbu tempat paman Jerry. Terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Lily segera membawa David pulang ke rumah mereka. Sampainya di rumah. Lily membawa David masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat. Papi tunggu di sini dulu ya. Mami ambilin bubur ayam sama obat.
Iya Mi, makasih ya. Iya sayang. Lily pergi ke dapur untuk mengambilkan bubur untuk suaminya. Tak lama kemudian Lily kembali ke kamar dan melihat David yang tengah tiduran di ranjang. Lily mengoleskan obat ke luka-luka di tubuh David dengan perlahan. David merasa sedikit perih hingga ia terbangun. Ah pelan-pelan Mi. Ini udah pelan-pelan Pi. Papi tahan ya. Obatnya emang sedikit perih tapi cepet nyembuhin Pi. Nah, udah selesai. Sekarang papi makan dulu ya. Setelah itu baru istirahat. Lily menyuapi David bubur ayam. Jadi gimana langkah mami selanjutnya? Tenang aja Pi. Dokumen yang asli sudah mami serahkan kepada Pak Adam. Jadi yang mami bawa tadi. Hehe itu fotokopian Pi. Cuma fotokopinya warna jadi kelihatan asli. Terus yang tanda tangan itu. Itu tanda tangan juga mami ngawur Pi. Gak sama dengan tanda tangan mami biasanya. Haha mami dapat ide dari mana itu? Pinter banget. Hahaha dari mami sendiri Pi. Makanya mami biasa aja pas nyerahin dokumen itu ke Paman Jerry. Udah selesai makannya. Sekarang papi istirahat ya. Lily meletakkan mangkuknya di nampan. David dengan cepat menarik tangan istrinya. Dua pasang mata kini bertemu pandangan. Papi sayang mami. David tersenyum manis kepada Lily. Mami juga sayang papi. Kap, semua rasa yang dirasa oleh kedua hati kini tumpah menjadi satu. Ia satu dalam cinta. David pun beristirahat. Titik, titik, titik. Di lain situasi, Paman Jerry pulang ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Ada apa-apa? Kok papa ngos-ngosan gitu? Cepat kalian bereskan barang kalian. Kita segera pergi dari tempat ini. Kemana pa? Jangan banyak bicara. Waktu kita sudah gak banyak. Raisa dan mamanya segera membereskan barang-barang mereka. Ting-tung. Raisa membuka pintu rumahnya. Dilihat 4 orang polisi mendatangi rumahnya. Maaf mau cari siapa ya Pak? Kami dari pihak kepolisian ditugaskan untuk membawa Bapak Jerry ke kantor polisi. Ini suratnya. Polisi itu memberikan surat penangkapan. Raisa membuka surat itu dan membacanya sampai selesai. Sebentar saya lihat ke dalam. Raisa masuk ke dalam dan menemui papanya. Saat sampai di dalam kamar, Papa Raisa sudah tidak ada di rumah. Raisa mencari-cari papanya namun tidak ketemu. Maaf Pak, papa saya sudah tidak ada. Anda jangan membohongi kami. Cepat geledah rumah ini. Polisi menggeledah rumah Raisa dan mencari keberadaan papanya. Lapor komandan. Kami tidak menemukannya. Kami juga tidak menemukannya. Tapi pintu jendela kamar terbuka. Pasti dia kabur lewat jendela. Ayo kita kejar. Mereka mengejar Papa Raisa yang sudah kabur lewat jendela kamarnya. Paman Jerry mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Aku harus segera kabur dari kota ini. Aku gak boleh tertangkap. Polisi segera mengabarkan kepada Pak Adam atas kaburnya Tuan Jerry. Pak Adam pun langsung menghubungi David. Ada apa Pi? Kok wajahnya tegang gitu? Lily datang membawakan segelas susu untuk David. Paman Jerry kabur. Apa? Pak Adam dapat kabar dari kantor polisi. Kalau Paman Jerry kabur dari penangkapan. Jadi gimana sekarang? Papi akan menyuruh Dodi mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Paman Jerry. David menelpon anak buahnya agar ikut mencari keberadaan Paman Jerry. Ting-tung. Pembantu David membuka pintu. Maaf cari siapa ya Bu? Saya mau bertemu Lily ada Big. Ada sebentar saya panggilkan. Bibik memanggil Lily di kamarnya. Permisi Non. Di bawah ada 2 orang wanita mencari Non Lily. Siapa Bi? Bibik lupa nanya namanya Non. Baiklah saya akan turun. Papi ikut. Lily dan David turun dari kamarnya dan menemui 2 orang itu. Raisa. Bibi. Lily. Mama Raisa berjalan mendekati Lily dan David kemudian berjongkok di depan mereka. Lily. Tolong maafkan Paman Munak. Bibik tahu Paman selama ini banyak salah sama kamu. Tapi, Bibik mohon. Jangan tangkap pamanmu. Mama Raisa menangis di hadapan Lily. Bangun Big. Mungkin Lily bisa memaafkan paman. Tapi namanya orang salah maka akan mendapat hukuman yang seharusnya. Tapi Li, jika pamanmu dipenjara, bagaimana kami bisa hidup? Bibik bisa mencari pekerjaan lain bersama Raisa kan? Tapi, maaf Big, Lily gak bisa bantu banyak.
Di sini Lily ingin menegakkan keadilan. Siapa yang salah maka akan mendapat hukuman. Baiklah kalau begitu kami permisi pulang. Raisa dan mamanya pulang dari rumah Lily tanpa mendapatkan hasil apa-apa. Apa Mami gak kasihan sama mereka? Apa mereka gak kasihan telah membunuh papa dan mama? Yang salah harus dihukum. Benar kan, Pi? Iya sayang. David menggendong Lily dan membawanya ke kamar. Papi turunin Mami. Enggak. Sampailah mereka di kamar. Lily melompat turun dari gendongan David. Papi mau ngapain? Mau udah lama papi gak disayang-sayang sama Mami. David terus mendekat ke arah Lily. Pi. Ini masih siang Pi. Lagian papi kan masih sakit Pi. Kan anak-anak belum pulang juga. Papi udah sehat kok. Cuma luarnya aja masih menyut sedikit. Lily sudah terpojok di tepi ranjang. Brooke Lily terduduk di kasur. Mami mau lari kemana? Gak lari kok. Cuma. Suut Lily mau kabur tapi masih ketangkep sama David. Brooke. David menjatuhkan Lily di ranjang dan menguncinya. Mami gak bisa kabur lagi. Kap. David mencium Lily dan tak membiarkannya kabur lagi. Saat situasi mulai panas. Celetak. Mama, Baim dan Keira sudah berada di depan kamar mereka. Keria dengan cepat menutup mata Baim dan matanya sendiri dengan tangannya. Keira. Baim. Lily mendorong David dan segera memperbaiki bajunya yang sudah berantakan. Kalian sudah pulang ya? Rasanya kikuk saat ketahuan sama anak. Mama kok gak jemput Baim sama Kaki? Loh papa kenapa ma? Maaf ya sayang. Tadi mama jemput papa. Lihat nih papa sakit. Keira dan Baim mendekat ke David dan melihat kondisinya. Papa abis digebukin perampok. Kasihan papa. Tapi tadi papa sama mama kok begulat. Katanya papa sakit. Pertanyaan Baim yang polos itu membuat kedua orang tuanya sulit untuk menjelaskan. Tadi papa mau buat adik untuk Baim. Jadi papa begulat deh sama mama. Apa, papi? Lily begitu kaget saat David menjelaskan kepada Baim. Sudah jadi belum pak adiknya? Baim mau punya adik laki-laki ya pak? Biar bisa diajak main bola nanti. Tapi Ki mau adik perempuan mah. Nanti bisa diajak masak-masakan. Haduh, kalian turun ke bawah ya. Ganti baju terus makan siang sama bibik dulu. Mama mau kasih hukuman buat papa. Memangnya papa salah apa mah? Papa punya salah sama mama. Ayo cepat kalian turun. Baim dan Keira turun ke bawah kemudian Lily mengunci pintunya dan mendekati David di ranjangnya. Papi. Sama anak-anak jangan ngomong gitu Pi. Terus papi harus gimana? Kalau mereka nagih gimana? Tinggal kita buatin dong. David menarik Lily dan kini ia berada di atasnya. Oh oke papi mau buat sama mami ya? Iya mau banget Mi. Ayo kita buat sekarang Pi. Lily menggelitik badan David dan membuatnya kegelian. Ampun Mi. Ampun hahaha ampun hahaha geli Mi ampun. Tahan dong Pi katanya mau buat anak. Hahaha ampun Mi ampun hahaha. David begitu geli sampai perutnya sakit dan nafas mos-mosan. Perut papi sakit Mi. Makanya jangan asal ngomong sama anak-anak. Hehe tapi papi mau kok kalau kita punya anak lagi. Nanti ya kalau Baim udah masuk SD. Aduh Mi perut papi sakit. Mau muntah. David berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah di dalam.